Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan dan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah fenomena atau sebuah masalah yang menurut saya penting untuk dibahas di era globalisasi sekarang ini. Masalah tersebut adalah penggunaan bahasa Indonesia. Jika kalian seumuran dengan saya atau remaja dewasa atau lebih spesifiknya lagi kalian generasi Z, pasti kalian pernah menggunakan atau setidaknya mendengar istilah-istilah seperti baper, mager, caper, atau kata-kata seperti bosku, garing, receh yang kadang memiliki perbedaan makna tergantung bagaimana kalian menggunakannya. Ya, apakah kalian sadar kalau istilah-istilah tadi ternyata sudah masuk ke dalam KBBI? Dan apakah kalian tahu nama dari istilah-istilah tadi? Ya, nama dari istilah-istilah tadi adalah bahasa gaul. Dan sangat banyak ya bahasa gaul ada sekarang ini. Dan jika saya sebutkan semuanya, video ini tentu tidak akan selesai. Jadi, apa sih bahasa gaul dan bagaimana penyebarannya? Dan apa dampaknya? Mari kita bahas. Awalnya, bahasa gaul muncul dari sebuah kebutuhan manusia untuk mengekspresikan diri mereka. Tetapi ekspresi tersebut tidak dapat dipenuhi dengan bahasa yang standar. Sehingga manusia, kita dengan segala kreativitas yang kita miliki, menciptakan bahasa gaul untuk mengekspresikan diri mereka lebih baik. Dan bahasa gaul sendiri biasanya hanya digunakan dalam sebuah kelompok sosial tertentu ya. Bentuk-bentuk dari bahasa gaul sendiri ada beragam, seperti ada akronim atau singkatan yang contohnya tadi ada mager, baper, atau gercep, dan istilah lainnya ada yang berupa plesetan bunyi seperti ngap, kuy yang hanya bang dan yuk dibalik. Ada juga yang mengganti makna dari sebuah kata seperti kata dingin yang bisa berarti keren. Ada juga yang mencampur bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah asing ke dalam percakapan. Nah, dalam artikel yang saya baca, pencampuran bahasa asing atau istilah-istilah asing ini sudah sangat umum dilihat dalam dunia pekerjaan, terutama dalam pekerjaan atau perusahaan yang menganut budaya korporat global ya. Istilah-istilah seperti meeting, job desk itu sudah masuk ke dalam kamus berbahasa mereka dalam bekerja sehari-hari. Dan saya sebagai mahasiswa sendiri merasa dalam ruang akademis istilah-istilah asing ini sudah secara tidak langsung, secara tidak sadar kita memang menggunakannya, dan itu sudah sangat umum digunakan ya. Istilah-istilah deadline itu sudah pasti kita gunakan. Dan memang istilah-istilah asing ini dianggap lebih modern dan lebih prestisius lah ya jika dalam dunia profesional, karena bahasa asing itu dianggap lebih bagus gitu ya, sehingga dalam era globalisasi ini bahasa Indonesia seperti diduakan atau kalah saing gitu ya. Membahas mengenai globalisasi, sekarang ini teknologi sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, dan yang paling terasa saat ini adalah dari sisi teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan kalian menonton video ini pun merupakan hasil dari kemajuan teknologi komunikasi yang akhirnya melahirkan media sosial. Media sosial digunakan oleh seluruh kalangan usia, seluruh kalangan masyarakat. Kakek Anda, nenek Anda, adik Anda dapat menggunakan media sosial. Tapi kita kali ini akan berfokus kepada generasi Z yang menggunakan media sosial. Kenapa? Karena generasi Z tumbuh bersamaan dengan media sosial. Maka akan secara natural bahwa generasi Z akan menggunakan media sosial tersebut. Saya sendiri sebagai salah satu generasi Z memang merasakan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Bahkan saya merekam video ini akan saya upload ke dalam media sosial. Lalu apa hubungannya media sosial dengan bahasa gaul? Apa kaitannya dan apakah bisa menjadi agen penyebaran bahasa gaul? Ya, media sosial menjadi agen penyebaran utama bagi bahasa gaul. Dulunya bahasa gaul yang hanya tersebar dalam sekelompok-sekelompok tertentu saja,
sekarang bisa diadopsi oleh khayalak luas dengan melalui penyebaran dari media sosial. Media sosial yang melahirkan tren-tren sosial baru yang bisa berupa istilah-istilah baru mengubah cara kita berkomunikasi. Dan mengapa istilah-istilah tersebut banyak digunakan atau diikuti oleh orang-orang? Ya, karena manusia merupakan makhluk sosial dan manusia membutuhkan rasa diterima dalam sebuah kelompok tertentu, sebuah kelompok masyarakat. Maka generasi muda yang paling banyak menggunakan media sosial bisa menggunakan bahasa gaul yang mereka dapat dari media sosial untuk menjadi lebih relevan lah dalam pergaulan mereka. Dan itu pun juga salah satu alasan saja. Alasan keduanya ya karena istilah-istilah tersebut memang cocok untuk digunakan atau untuk mengekspresikan diri mereka, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan mereka sehari-hari. Intinya sekarang ini cara kita berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya populer yang diambil dari media sosial. Budaya populer tersebut melahirkan tren-tren baru yang akhirnya banyak diikuti, dan diikuti karena banyak generasi-generasi muda sekarang ini yang takut ketinggalan tren. Dan ada istilah untuk itu, yaitu adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Itu adalah sebuah istilah asing yang ternyata saat ini sudah masuk ke dalam KBBI. Ya, saya pun terkejut mengetahuinya. Lalu, apakah bahasa gaul menjadi sebuah manfaat atau justru menjadi sebuah masalah? Sebenarnya penggunaan dan penyebaran bahasa gaul ini normal-normal saja dan justru menunjukkan sifat bahasa yang dinamis. Bahasa gaul juga menunjukkan cara kita beradaptasi dengan teknologi-teknologi dan globalisasi di masa sekarang ini. Dengan kemunculan teknologi-teknologi baru, kita juga perlu istilah-istilah baru. Jadi, jika dilihat dari sisi positifnya, bahasa gaul bisa mempermudah dan membuat komunikasi kita menjadi lebih efektif. Dan apa yang orang ingin sampaikan bisa terekspresikan melalui bahasa gaul. Tapi jika dilihat dari sisi negatifnya, memang saya melihat lebih banyak sisi negatifnya dalam penggunaan bahasa gaul. Akibat dari banyaknya pergeseran makna dan munculnya istilah-istilah baru, membuat komunikasi antar generasi dan antar kelompok menjadi lebih sulit jika kita mencampurkan dengan bahasa gaul. Ya, memang seharusnya bahasa berkembang sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Tetapi sekarang ini justru kita banyak melihat orang tua yang kesulitan mengontrol apa yang anaknya konsumsi dalam media sosial. Karena orang-orang tua tersebut tidak mengetahui istilah tersebut baik atau benar. Jadi akibatnya anak-anak kita juga terpengaruh dari bahasa gaul di media sosial. Dengan generasi muda sendiri, dalam sebuah artikel yang saya baca, generasi muda justru sekarang ini mengalami kesulitan dalam membuat esai ataupun karya ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan kaidah bahasa yang baik dan benar. Ya, hal ini masuk akal karena generasi muda lebih sering menggunakan media sosial, sehingga mereka lebih sering juga menggunakan bahasa informal. Dan ini juga akan berdampak kepada kehidupan akademis mereka ke depannya maupun kehidupan dalam dunia profesional ke depannya. Karena kesulitan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka juga akan mengalami kesulitan berkomunikasi dalam dunia pekerjaan. Di tingkat remaja sendiri memang bahasa formal hanya 10% digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Ya, ini sangat masuk akal. Iya, masuk akal karena menggunakan bahasa informal dalam kalangan teman sebaya masing-masing itu sangat normal dan tidak ada masalahnya. Tapi juga tentu ada dampak negatifnya, yakni kurangnya apresiasi terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa seperti kalah saing dan dianggap lebih tidak keren. Ya, dulu padahal
para pemuda Indonesia sudah berjanji dan bersumpah untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tapi sekarang ini, dengan era globalisasi, bahasa Indonesia semakin tergerus oleh istilah asing dan bahasa gaul. Lalu, apakah kita perlu menghilangkan istilah asing dan bahasa gaul sepenuhnya untuk menghargai bahasa Indonesia kita sendiri? Ya, tentu tidak. Karena ibaratkan saja bahasa gaul adalah kaos rumahan dan bahasa formal adalah jas rapi yang kita pakai ke acara penting. Ya, tentu masalah akan datang ketika kita memakai sebuah kaos ke acara penting. Jadi, bahasa gaul adalah pelengkap dan hal yang positif dalam perkembangan bahasa. Hanya kita perlu memahami konteks dan kapan penggunaannya. Sekian dari saya Jonathan. Terima kasih.